Jokowi. Kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Samara Amani dirujak netizen, dulu anti Prabowo, kini bela mati-matian, netizen munafik, jilat ludah sendiri. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kalau Prabowo kayaknya banyak yang salah nih, sampai saya lihat ini ada Kebohongan award. kebohongan. Ini memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kenapa kita memberikan kebohongan award itu ya? Artinya kita ingin demokrasi kita itu tidak tercemari oleh kebohongan. Mungkin nggak selalu semuanya harus dilaporkan ke polisi, tapi sanksi sosial dari publik harus diberikan dengan jelas, dengan tegas. Nggak boleh dibiarkan dan tidak boleh normalisasi kebohongan ini. Dan kenapa kita memberikan award ini? Waktu itu ada 3 kasus ya. Salah satunya yang dilakukan Pak Prabowo katakan bahwa selang di RSCM itu dipakai 40 kali. Buat saya itu bisa menimbulkan satu ketidakpercayaan terhadap RSCM. Yang kedua, ini menimbulkan semacam ketakutan di kalangan masyarakat bahwa selama ini layanan kesehatan yang mereka peroleh itu sebenarnya tidak layak. Dan jika ini dibiarkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, ketakutan dibangkitkan di masyarakat, saya tidak bisa membayangkan demokrasi semacam apa yang akan kita raih gitu, yang kita dapati gitu. Jadi kita harus betul-betul mengisi demokrasi kita dengan hal-hal yang substantif, dengan hal-hal yang baik dan tidak diisi oleh kebohongan seperti itu. Samara Amani tengah menjadi sasaran netizen karena pernyataannya yang dulu menyatakan tak akan pernah mendukung Prabowo Subianto. Namun, sekarang dia justru tampak berubah haluan dan mendukung pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Meski sudah 5 tahun berlalu, ucapannya yang menyatakan dengan tegas ogah mendukung Prabowo Subianto masih sangat diingat netizen. Bahkan cuplikan videonya disebarkan lagi dan menjadi buah rujakan di media sosial X atau Twitter. Seperti diketahui, Samara Amani diangkat menjadi staf khusus atau staf sus Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu 13 Desember 2023 kemarin. Dia menjadi staf sus Erick Thohir di bidang kebijakan publik atau public policy. Mantan politikus PSI itu pun sempat mengungkap figur calon presiden atau capres yang didukungnya pada Pilpres 2024. Dia menyebut sosok yang didukung adalah orang yang selalu didampinginya selama ini. Akan tetapi dia enggan membeberkan lebih jauh soal sosok capres yang dimaksudnya. Dia hanya mengatakan bahwa sosok yang didukungnya itu tergantung Erick Thohir. Sementara sang Menteri BUMN diketahui berada di kubu Prabowo Gibran. Dia juga terlihat membela Prabowo Gibran yang dikritik karena program menyejahterakan pejabat negara sebagai cara menghapus pencurian uang rakyat. Menurutnya hal itu merupakan hal yang tidak salah. Selain itu, Samara Amani juga tampak memberikan pembelaan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang dikritik setelah debat kedua cawapres pada Minggu 21 Januari 2024. Menurutnya, klaim tidak sopan yang dialamatkan kepada putra sulung Jokowi itu tidak adil. Menurutnya, kalau anak muda keras sedikit dinilai tidak sopan. Kalau anak muda menyerang dianggap tidak punya etika. Tapi kalau anak muda itu diserang, semua menuntut agar dia diam, menerima dan senyum saja. Baru ia dianggap santun. Ia pun mempertanyakan keadilan tersebut. Melihat perubahan sikap Samara Amani terhadap Prabowo Subianto itu pun ramai dirujak netizen. Banyak yang menilai dia menjilat ludah sendiri karena pada akhirnya balik mendukung Prabowo Subianto. Banyak netizen yang menganggap kalau sudah transaksi dan jabatan, komitmen adalah gombal mukio. Ada juga netizen yang menilai bahwa pemilu kali ini benar-benar memperlihatkan mana politisi yang punya ideologi, mana politisi yang hanya mementingkan transaksi. Bahkan tak tanggung-tanggung ada netizen yang menyebut Samara ini orang yang munafik karena mendukung Prabowo kembali. Dia tidak menutup kemungkinan juga suatu hari nanti kalau menguntungkan bagi dia, Pak Anies Baswedan pun akan dijilat lagi. Samara juga sudah dianggap menceburkan dirinya ke barisan penjilat ludah sendiri, barisan no karakter and integrity. Bahkan, kritikan dan kekecewaan juga diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Wahid alias Alisa Wahid. Ia merasa sedih melihat pembelaan Samara kepada Gibran. Alisa menganggap apa yang dilakukan Gibran bukan sikap kritis. Kritikan serupa juga dilayangkan oleh novelis Oki Madasari dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran dalam debat bukanlah bentuk sikap kritis. Oki menuding Samara tengah berusaha memanipulasi publik.
Miris sih, orang seintelektual Samara harus berkata tidak berdasarkan hati, tapi memang perdebatan cawapres kemarin ini adalah perdebatan cawapres yang terakhir. Maka mungkin saja Gibran ingin menunjukkan giginya dan keberaniannya di hadapan profesor. Penulis tidak sedang berbicara mengenai moral dan adab yang dimiliki oleh Gibran, melainkan penggunaan gestur dalam debat formal tidak lazim dan malah memberikan kesan bahwa Gibran tidak paham debat. Bayangkan saja jika di dalam perdebatan internasional Gibran melakukan itu, sungguh fatal akibatnya. Jangan sampai meremehkan lawan bicara dengan gestur yang seolah-olah menyindir lawan bicara, harus baca pakai catatan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah.
Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa